Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, saya Alvina Lusna 2024 dengan akhiran NIM 368. Saya Zaskia Ramadhani dengan NIM akhir 343. Kami ingin membahas tentang penerapan domino effect pada industri 5.0 dalam konteks keselamatan kerja. Jadi secara umum penelitian ini membahas bagaimana domino effect akibat kebakaran bisa terjadi khususnya di industri kimia. Domino effect itu sendiri adalah kondisi di mana suatu kejadian kecil seperti kebakaran di satu titik bisa memicu kejadian lain secara berantai dan mengalami kecelakaan besar. Nah, dalam penelitian ini fokus utamanya adalah eskalasi kebakaran dan bagaimana sistem keamanan atau safety barriers bisa mencegah atau memperlambat penyebaran tersebut. Selanjutnya ada alur penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah fire escalation analysis, yaitu identifikasi dan analisis kemungkinan eskalasi kebakaran. Tahap kedua adalah cost effectiveness analysis dan optimization, yaitu pemilihan sistem keamanan yang paling efektif dan mempertimbangkan biaya. Tahap ketiga adalah cost variable decision tree analysis, yaitu analisis untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan perbandingan biaya dan resiko dari berbagai skenario. Masalah yang ingin dijawab di sini ada beberapa, yaitu bagaimana domino effect itu terjadi, bagaimana menentukan sistem keamanan yang paling efektif, bagaimana mengoptimalkan biaya keselamatan, dan apakah investasi keamanan itu sebenarnya menguntungkan atau tidak. Jadi, dari rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam mencegah domino effect. Nah, selain itu juga untuk mengidentifikasi resiko, mengevaluasi efektivitas sistem keamanan, dan membandingkan kondisi dengan dan tanpa sistem keamanan. Selanjutnya, kita masuk ke case study. Di studi ini dilakukan pada fasilitas penyimpanan bahan mudah terbakar atau yang disebut dengan tank farm. Di sini tangki-tangki disusun dengan jarak yang cukup dekat sehingga resiko domino effect menjadi tinggi. Sekarang kita masuk ke skenarionya seperti ini. Nah, awalnya terjadi kebakaran di satu tangki, kemudian panas menyebar ke tangki yang lain. Tangki lain mengalami overheating dan akhirnya terjadi kebakaran atau bahkan ledakan lanjutan. Jadi, dari satu titik saja bisa berkembang menjadi kecelakaan besar. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan kalau tidak menggunakan sistem keamanan, kemungkinan domino effect sangat tinggi, lalu kerusakan meluas dan kerugian ekonomi sangat besar. Tapi kalau menggunakan safety barriers seperti water sprinkles, water drainage system, dan fireproof coating, itu dapat menghasilkan resiko eskalasi menurun drastis, penyebaran kebakaran bisa dikendalikan. Menariknya, walaupun biaya awal pemasangan sistem ini cukup besar, tapi secara keseluruhan lebih hemat dibanding kerugian tanpa proteksi. Jadi bisa dibilang sistem keamanan ini tidak hanya penting secara keselamatan, tapi juga menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke saran dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya domino effect merupakan risiko besar dalam industri yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Sebagai saran, perusahaan itu perlu menerapkan analisis berbasis ekonomi dalam sistem keselamatan serta mengintegrasikan teknologi industri 5.0 untuk meningkatkan efektivitas. Nah, dari case study tadi sebenarnya muncul pertanyaan penting. Kalau sebuah perusahaan punya anggaran terbatas, menurut kamu sistem keamanan mana yang paling efektif untuk diprioritaskan? Menurut aku, kita tuh nggak bisa cuma pilih salah satu sistem aja nih. Kenapa? Karena setiap sistem itu punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sprinkle system, dia tuh emang cepet madamin api di awal, tapi kalau apinya udah gede, itu tuh dia kurang efektif kayak gitu. Iya, benar juga. Kalau begitu mungkin fireproof coating bisa jadi solusi tambahan ya, karena dia bisa melindungi struktur tangki dari panas, jadi nggak langsung rusak. Nah, betul banget. Jadi kalau digabungin, sprinkler itu bisa menangani api di awal, sedangkan fireproof coating itu bisa memperlambat kerusakan akibat panas. Jadi menurut aku kombinasi dua ini tuh udah sangat-sangat efektif banget, terutama kalau anggarannya terbatas. Berarti bisa kita simpulkan dong, solusi yang paling optimal adalah mengombinasikan beberapa safety barriers. Bukan hanya mengandalkan satu sistem saja.
Dengan begitu, resiko domino efek bisa ditekan atau dikurangi resikonya, dan biaya juga tetap lebih efisien. Jadi dari pembahasan ini, kami bisa melihat bahwa investasi dalam sistem keamanan itu sangat penting karena bisa mencegah kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, berikut adalah referensi jurnal yang kami pakai dalam case study ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.